Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Hari ini kita akan bertemu bagaimana cara untuk membagi hak akses user dalam menggunakan basis data. Nah, kenapa sih perlu user itu dibagi-bagi? Alasannya satu, demi keamanan database yang ada di server kita. Gitu. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengamankan server MySQL. Yang pertama, jangan pernah memberi akses ke semua user, kecuali user root. Nah, yang kedua, kalian harus mempelajari hak akses di MySQL dengan menggunakan perintah grant dan revoke. Grant itu digunakan untuk memberikan hak akses, revoke itu digunakan untuk menghapus hak akses atau membatalkan hak akses. 3. Jangan pernah menyimpan password dalam bentuk teks biasa di MySQL. Minimal menggunakan fungsi password dan atau menggunakan MD5 untuk mengenkripsi isi dari password. Yang keempat, hati-hati dalam memilih password. Biasanya password itu mudah diingat tapi sulit ditebak oleh orang lain. Jangan pernah menggunakan password dengan hal-hal yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nomor handphone. Nah, itu password yang paling gampang ditebak oleh orang di terdekat. Yang kelima, pasang firewall di server untuk mencegah penyusup. Hal ini bisa mencegah sekitar 50% dari program penyusup yang ada. Terus, jangan pernah sepenuhnya percaya terhadap data yang dimasukkan oleh user. Ya, akan lebih baik kalian harus menganggap bahwa semua user itu jahat. Jadi setiap ada data yang masuk, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam database. Terus yang ketujuh, yang terakhir adalah hati-hati dalam mengirim atau mentransfer data lewat internet. Karena mungkin ada saja orang yang dapat membaca. Bentuk umum dalam menggunakan grant adalah grant jenis hak akses on nama database dot name table to nama user at host yang digunakan identified by password with grant option plus privilege. Jenis hak akses yang bisa diberikan itu dibagi berdasarkan tingkatan. Ada hak akses yang diberikan untuk mengakses semua data. Jadi levelnya sama dengan root. Ada hak akses dibatasi database. Jadi user tertentu hanya bisa mengakses database tertentu. Ya, dan database turun lagi hanya ada user yang bisa mengakses beberapa tabel tertentu. Nah, dari beberapa tabel turun lagi menjadi ada user yang kita kasih akses hanya bisa mengakses beberapa field dalam satu buah tabel. Nah, itu dibagi. Ya, untuk perintahnya, yang pertama ada alt privilege. Alt privilege itu tadi dia bisa semuanya, semua user, semua yang ada di database bisa diakses. Yang kedua ada perintah alter. Alter itu dia hanya bisa menggunakan fungsi alter, create, delete, dan drop. Nah, mereka hanya bisa menggunakan fungsi itu saja, fungsi yang diberikan oleh si pembuat user. Terus dia juga bisa mengupdate data, bisa men-share data dan sebagainya. Untuk melihat hak akses, menggunakan perintah show graph data tersebut. Di sini saya akan membuat user AMI yang dapat mengakses semua database dari komputer localhost dengan password pribadi. Perintahnya di sini kita lihat perintahnya grant all privilege on, ini semua, ini database, ini tabel to boot at hostnya kita masukkan atau localhost. Identified by kita masukin di sini. Saya membuat perintah memberikan semua privilege kepada user ANI dengan localhostnya adalah localhost dan identified-nya maksudnya berdasarkan QWERTY. Kalau sudah di oke, nah dia berhasil. Dia tersimpannya di mana sih? Di sini kita bisa lihat ada MySQL. Nah, di sini, nah ini ada tabel user. Nah, di user ini yang tadi kita buat adalah si Ani. Dia bisa mengakses semuanya. Terus selanjutnya
Jadi si user yang namanya Adit ini bisa melakukan perintah select dan perintah insert kepada semua data yang ada di tabel penjualan underscore FPL3. Ini kita buat. Ini kita buat, lihat. Di sini di select privilege-nya kan. Kita fokus tuh. Terus selanjutnya kalau misalnya kita mau mengizinkan, kita akan membuat user yang hanya bisa mengakses tabel pelanggan, namun dibatasi hanya bisa melihat kolom nama pelanggan saja dan alamatnya saja. Usernya ini tidak diperbolehkan melihat kolom lain. Selain itu, usernya juga tidak boleh diizinkan untuk mengupdate kolom alamat. Nah, di sini perintahnya agak sedikit panjang dari yang lain. Nah, di sini perintahnya tadi kita mau buat si user hasty, misalnya user hasty, hostnya localhost 0123, dia hanya dikasih akses hanya untuk melihat data nama pelanggan dan alamat pelanggan saja. Terus si hasty ini juga cuma dikasih akses untuk mengupdate data alamat. Nah, jadi di sini perintahnya grant select, karena hanya dia bisa menampilkan nama alamat dan alamatnya saja. Terus dia juga dikasih akses untuk update dan nama alamat. On penjualan underscore FPL3 dot pelanggan to untuk hasty at localhost. Nanti sama. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini, kita lihat lagi di sini ya. Nah, dibatasin. Nah, di sini di tabel privilege-nya ya, nah di sini tadi yang di tabel privilege-nya memberikan akses di tabel itu ada sih Hera hanya bisa dikasih akses ke tabel pelanggan. Terus si Monty juga dikasih akses ke tabel pelanggan. Budi dikasih akses ke tabel pelanggan. Ini tabel melihat berdasarkan tabel. Kalau tadi, kalau ini adalah user yang sudah kita buat. Nah, di sini user di sini si user Adit ini dan si user Hera ini tidak bisa melakukan perintah grant dan revoke. Jadi otomatis di tempat user ini dia statusnya semuanya no. Tapi tadi dia dikasih akses untuk akses untuk mengelola tabel. Berarti kita lihatnya di tabel privilege. Nah, di tabel privilege ini kelihatan siapa saja yang bisa mengakses tabel-tabel tertentu. Di sini contohnya tadi si Hera dikasih akses untuk mengakses tabel pelanggan dari database penjualan FPL3. Terus ada si Monty dikasih akses ke tabel pelanggan dari penjualan underscore FPL3. Nah, itu pembagian user berdasarkan privilege-nya masing-masing. Nah, tadi ada si Hera yang hanya dikasih akses berdasarkan kolom privilege. Nah, di sini kelihatan ada Hera dikasih privilege, dikasih akses hanya untuk tabel pelanggan, di mana dia hanya bisa melihat nama pelanggan dan alamatnya saja. Nah, di sini lihat kolom privilege-nya ada. Si Hera ini tadi dikasih akses, hanya bisa mengakses tabel pelanggan dari database penjualan. Terus kolom mana saja di sini disebutkan kolom yang bisa diakses sama si Hera. Tadi ada nama pelanggan sama alamat. Nah, di kolom nama pelanggan ini dia bisa ngapain aja? Di sini kasih perintah. Oh, di kolom nama pelanggan ini dia hanya bisa select data, melihat data. Terus di kolom alamat ini dia hanya bisa melakukan select dan update data. Nah, itu cara memberikan hak akses kepada user supaya database kalian lebih aman lagi. Itu saja penjelasan saya tentang hak akses. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.